Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu itu keseimbangan pasar untuk 1 dan 2 macam barang. Nah, untuk minggu ini kita akan bahas pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengaruh pajak ya. Nah, pajak ini dikenakan atas penjualan suatu barang, menyebabkan harga jualnya itu naik karena dikenakan pajak. Jadi ketika produsen ini dikenai pajak, maka produsen akan berusaha mengalihkan sebagian atau bahkan mungkin semua beban pajak itu terhadap konsumen. Nah, berarti kan fungsi penawarannya menjadi berbeda. Jadi harganya itu semakin naik, berarti jumlahnya semakin turun. Ya. Nah, yang kita bahas untuk saat ini, yang kita bahas pertama itu adalah pajak spesifik. Jadi pajak itu nanti ada 2, ada pajak spesifik sama pajak proporsional. Nah, kita bahas dulu pajak spesifik ya. Jadi kalau pajak spesifik itu intinya produsen dikenakan pajak sebesar T. Jadi besaran rupiahnya, harganya rupiahnya itu jelas ya. Jadi sebesar T rupiah misalnya. Itu pajak spesifik. Jadi ini ya, pengenaan pajak sebesar T atas setiap unit barang yang dijual menyebabkan kurva penawaran bergeser ke atas dengan penggal yang lebih besar pada sumbu harga. Jika sebelum pajak persamaan penawarannya adalah ini, ya kan, ini fungsi penawaran, maka sesudah dikenai pajak, fungsi penawarannya ditambah dengan T. T itu adalah besaran pajaknya, atau sama dengan A plus T plus BI. Nah, selanjutnya beban pajak yang dikenakan ke konsumen, kita carinya TK gitu ya. TK besarnya pajak untuk konsumen itu kita peroleh dari selisih harga keseimbangan pasar sesudah pajak dengan harga keseimbangan pasar sebelum pajak. Jadi nanti ini sesudah pajak, yang ini sebelum ya. Nanti saya jelaskan. Nah, yang ini besar pajak yang dikenakan ke produsen atau TP. Jadi TP kita peroleh dari T besarnya pajak dari pemerintah dikurangi dengan pajak yang dikenakan ke konsumen. Nah, selanjutnya pajak yang diterima oleh pemerintah atau T besar itu kita peroleh dari harga keseimbangan sesudah pajak dikali dengan T. Kok harga sih? Itu jumlah ya, jumlah barang keseimbangan setelah pajak dikali dengan T besarnya pajak. Udah, itu aja. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Nah, contohnya fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Hi, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Hi. Terhadap barang-barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Nah, contoh ini sebetulnya sudah ada ya di pertemuan sebelumnya, sama yang ditanyakan hanya yang A, jadi jawabannya sama dengan yang pertemuan minggu lalu.
caranya juga sama. Ketemunya harga keseimbangan 7 dan jumlah keseimbangan itu 8. Jadi mohon diingat-ingat ya teman-teman. PE itu adalah P itu harga, Q itu jumlah ya. Kalau PE berarti harga keseimbangan. Kalau PE saja itu harga keseimbangan semula. QE itu jumlah barang keseimbangan semula. Jadi semula masih belum diapa-apakan, masih belum dikenakan pajak atau mungkin masih belum diberi subsidi. Ini adalah keseimbangan awal ya. Nah, nanti sesudah pajak ini tadi ya, persamaannya yang berubah adalah fungsi penawarannya. Jadi yang ditambah 3 adalah fungsi penawaran. Nah, fungsi penawarannya kan ini ditambah dengan T-nya adalah 3. Berarti 3 sama dengan ini 6 plus 0,5 Q. Sedangkan permintaannya adalah 15 min Q. Nah, selanjutnya mencari keseimbangan pasar sama seperti yang minggu lalu, PD sama dengan PS. Nah, ketemu Q-nya adalah 6. Di sini keseimbangan pasar ya, berarti QE. Nah, ini kan sudah dikenakan pajak, berarti Q aksen E. Nah, Q aksen ini keseimbangan pasar yang sudah diberi perlakuan. Ya, kalau di statistik sudah dieksperimenkan, sudah diberi perlakuan. Ini adalah Q aksen. Nah, perlakuannya apa? Perlakuannya di sini dikenai pajak. Nah, berarti ini jumlah barang keseimbangan sesudah pajak adalah 6. Nah, ini kita masukkan ke persamaan yang sini atau yang sini sama aja. Nanti ketemu P aksen E itu 9. Jadi keseimbangan pasar sesudah pajak ini ya, harganya 9, jumlahnya 6. Nah, selanjutnya berapa beban pajak yang ditanggung konsumen? Tadi rumusnya ini ya, TK sama dengan P aksen E, harga sesudah pajak sama harga keseimbangan sebelum pajak. Ya, ini sesudah pajak 9 dikurangi dengan 7 sebelum pajak tadi. Ini. Hasilnya 2. Nah, beban pajak yang ditanggung produsen berarti TP itu T-nya adalah yang disoal. Pajak yang dikenakan ke produsen itu 3. Pajak yang dikenakan dari pemerintah itu 3 dikurangi dengan pajak pajak yang ditanggung konsumen 2. Berarti pajak yang ditanggung produsen 1. Nah, yang diterima oleh pemerintah ya berarti dikalikan aja keseimbangan sesudah pajak jumlah barang keseimbangan setelah pajak itu 6 dikalikan dengan T-nya tadi di soal 3 berarti 18. Nah, ini untuk kurvanya. Jadi kurva awalnya itu keseimbangan pasarnya kan 7,8 ya. PE-nya ini 7, QE-nya adalah 8. Nah, setelah pajak, jadi ini kan fungsi penawarannya. Ini fungsi permintaan. Nah, yang berubah itu kan fungsi penawarannya. Fungsi penawarannya berubah. Jadi yang seperti yang dijelaskan tadi, yang dipenggal pada sumbu harga itu lebih tinggi. Jadi yang awalnya 3 menjadi 6, kan lebih tinggi. Maksudnya dipenggal yang ini. Nah, di sini ketemu titik keseimbangannya menjadi 6,9, yaitu
jumlah harganya 6, jumlah barangnya 6, harga keseimbangan sesudah pajaknya 9. Gitu ya. Ini kurvanya. Oke, kita lanjutkan untuk yang pajak proporsional. Nah, bedanya dengan pajak spesifik. Kalau pajak spesifik itu besaran pajaknya itu sudah jelas Rp3 misalnya. Itu jelas. Tapi kalau proporsional itu menggunakan prosentase. Sama aja ya sebetulnya, ya intinya sama, cuman nanti penganalisisnya agak sedikit berbeda. Oke, jadi intinya ya ini tadi ya, apa yang dirubah itu adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran awalnya ini setelah dikenakan pajak proporsional sebesar T% menjadi ini. Jadi awalnya ini ditambah dengan T dikali P, T-nya dalam persen ya. Misalnya 25% berarti 25% itu kan 25 25% itu kan sama dengan 25 per 100. Berarti kalau didesimalkan 0,25. Berarti T-nya ini adalah 0,25 dikali P. Nah, ini perlu dicatat bahwa besar pajak yang diterima pemerintah per unit adalah T dikali dengan yang dikalikan adalah harga keseimbangan setelah pajak ya, harga jualnya. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Untuk pajak yang dikenakan konsumen, produsen, itu sama aja sebetulnya rumusnya dengan yang tadi yang pajak spesifik. Oke, contohnya sama dengan yang tadi. Kemudian pemerintah mengenakan pajak sebesar 25% dari harga jual. Tentukan ini A sampai E masih sama. Jawabnya yang A sama ya. Ini keseimbangan sebelum pajak. Nah, fungsi penawarannya berubah menjadi ini tadi. T-nya kan 25%. Nah, berubah menjadi ini. Maka ketemu P-nya adalah ini. Setelah itu keseimbangan pasar samalah seperti yang kemarin juga. Ketemu Hi. Nah, ini Hi aksen E atau jumlah barang keseimbangan setelah pajak 6,6. Kita masukkan ke P ini, ke sini atau ke sini. Nah, ketemu harga keseimbangan setelah pajak. Ya. Nah, setelah itu rumusnya sama, beban pajak yang ditanggung konsumen. Rumusnya ini sama. P aksen E-nya ini ya, dikurangi PE-nya 7, ketemu beban pajaknya. Nah, tadi kan sudah dikasih catatan. Nah, ini ya, bahwa pajak yang diterima pemerintah per unit itu adalah T dikali P aksen E. Jadi T-nya itu dikalikan dengan P aksen E. Nah, P aksen E-nya kan 8,4. Maka ketemu T-nya itu adalah 2,1. Nah, setelah dimasukkan ketemu beban pajak yang ditanggung produsen 0,7. Masih tetap pajak yang ditanggung konsumen itu masih lebih besar ya daripada yang ditanggung produsen. Nah, selanjutnya pajak yang diterima pemerintah ya tinggal kita kalikan 2,1 ini tadi dengan Q aksen E 6,6. Nah, ketemu ini. Nah, ini kurva untuk pajak proporsional.
Jadi ini masih bersumbu sama gitu ya. Hanya sudutnya berbeda tapi titiknya sama. Nah ini yang sebelum pajak, yang ini sesudah pajak. Oke gitu ya, itu untuk pengaruh pajak. Sekarang yang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah subsidi itu berbanding terbalik ya dengan pajak. Kalau pajak itu kan mengurangi, menambah harga jual. Tapi kalau subsidi itu mengurangi harga jual. Berarti harga jualnya turun, maka apa? Maka jumlah barangnya naik, ya enggak? Nah, subsidi yang diberikan atas produksi penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, produsen merasa ongkos produksinya menjadi lebih kecil, sehingga ia bersedia menjual lebih murah. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar lebih rendah daripada harga keseimbangan pasar sebelum ada subsidi. Dan jumlah keseimbangannya menjadi lebih banyak, jumlahnya menjadi lebih banyak ya. Harganya turun, jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, dengan subsidi spesifik, jadi subsidi itu juga dibagi menjadi dua, ada subsidi spesifik, ada juga subsidi proporsional. Tapi yang kita bahas di sini subsidi spesifik dulu ya. Untuk subsidi proporsional silahkan dicoba sendiri dengan analogi yang ya mirip-mirip dengan pengaruh pajak tadi. Nah, subsidi spesifiknya sebesar S misalnya. Maka yang berubah fungsi penawarannya berubah menjadi dikurangi S. Nih. Nah, langsung ke contoh soal, masih sama. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 atas setiap unit barang yang diproduksi. Jadi ini tadi kan spesifik ya. Subsidi spesifik berarti besarannya jelas. Nah, ini yang A masih sama. Yang B penawaran dengan subsidi dikurangi dengan besarnya subsidi tadi 1,5. Keseimbangan pasarnya yang baru jumlah barang keseimbangan setelah subsidi 9 dan harganya 6. Betul nggak sih? Ya. Harganya 7, ini 7 ya, menjadi 6, harganya turun, jumlahnya naik. Nah, subsidi yang dinikmati konsumen itu kita simpulkan SK, rumusnya dibalik. Kalau yang tadi P aksen dikurangi P ya, sekarang P-nya dikurangi P aksen karena P-nya lebih tinggi daripada P aksen. Nah, ketemu subsidi yang dinikmati konsumen sebesar 1. Nah, yang dinikmati produsen atau SP itu sama dengan S. S-nya besaran subsidi 1,5 tadi dikurangi dengan SK 1, yaitu hasilnya 0,5. Nah, subsidi yang dibayarkan pemerintah berarti kan 1,5 seperti yang di soal dikalikan dengan kuantiti yang setelah subsidi ini 9. Nah, ketemunya 13,5. Nah, kurvanya seperti ini sama ya. Intinya sama. Nah, mungkin itu saja, durasinya sudah sangat lama. Mungkin kalau masih belum jelas silahkan ditanyakan. Saya akhiri dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.